terima kasih atas pujian dan penyembahannya. Sekarang kita masuk pada acara selanjutnya. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta oleh Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, salam. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita adakan seminar dan ini momen yang sangat baik bagi kita semuanya. Dan hari ini nggak tanggung-tanggung ini. Kenapa narasumber kita ada 3 ini? Para hamba Tuhan yang luar biasa. Yang pertama Bapak Dr. Esar Tahayan. Beliau ini dari Medan, khusus ya. Yang pasti beliau meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Tepuk tangan dong. Dan yang kedua narasumber kita Bapak Yan Hendra MTH. Tepuk tangan. Dia juga seorang pelayanan dan bahkan seorang pengajar. Yang ketiga ada Bapak Dr. Stanley OTW, on the way. Ya, dan akan ada rekan kita juga. Nah, kita mengucap syukur karena apa? Karena seminar ini ya juga merupakan hasil karya tulisan dari para hamba Tuhan, dan ada bukunya nanti narasumber kita akan menjelaskan. Ini termasuk juga ada tulisan saya di dalamnya. Ya, jadi menarik sekali. Judulnya berbicara tentang pelayanan post milenial. Nah, ini kan menarik. Bagaimana menjangkau mereka, bagaimana situasi yang ada sekarang. Nah, terutama bagi mahasiswa bisa membaca buku ini dan nanti membelinya. Ada banyak ilmu yang akan Anda dapatkan. Karena penulisnya bukan hanya satu. Penulisnya para akademisi dari berbagai institusi, dari berbagai bahkan universitas dari seluruh Indonesia. Nah, ini menarik. Bukan hanya satu wilayah, tapi hampir seluruh Indonesia yang ikut menulis buku ini. Ini sangat luar biasa, sangat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar pada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kata sambutan oleh Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta. Sekarang tiba saatnya kita masuk pada acara intinya, yaitu menyampaikan materi tentang pelayanan gereja dalam konteks post milenial. Sesi pertama kepada Bapak Dr. Hasahatan Hutahayan dengan durasi waktu 20 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama-tama saya hormati Bapak Ketua, kemudian juga seluruh wakil ketua dan rekan-rekan dosen di STT kami, Hagiasmos Mission, kemudian juga teman-teman narasumber Pak Yan dan Pak Joko, salam kenal. Lupa adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Salam. Baik ya, saya kira perkenalannya nanti ditampilkan oleh adik kita, operator. Itu studinya aja ya. Tapi kalau gereja, saya tambahkan sedikit aja. Saya bergereja di KBP, ya, Kuria Kristen Batak Protestan di Medan. Kemudian saya juga sintua di situ. Lalu secara kesintuaan lumayan sibuk juga saya. Ya. Bisa berdiri, Pak? Bisa, Pak. Soalnya dari sana duduk terus. Ya. Periode ini mulai tahun lalu saya sekretaris bendahara resort. Ya, jadi kalau gereja di Mentawai namanya Fanini. Ada dari Mentawai sini? Tidak ada ya? Oh, kamu Mentawai? Iya, Pak. Mana Mentawainya? Di Sipora Utara. Sipora ya? Nah, ini orang kota ini. Baik, saya Fanini. Ya, seperti Sinenge tapi
itulah ya. Sini nih. Sebelum periode lalu saya sekretaris Surya. Satu periode saya mau kasih tahu itu, sebenarnya saya mau memberitahu bahwa dengan posisi ini saya sibuk dengan urusan administrasi, surat sana surat sini, itu memang salah satu bisa disebut kebanggaan gereja HKBP yang administrasinya cukup ketat, dan itu mengajari saya juga untuk ketat beradministrasi. Saya sudah berkeluarga, istri saya berusia 5 juta dan Tuhan berkati kepada kami 3 orang anak. Ya, ada Bu Junta di sini? Ada. Mana? Dan Marga. Oh Marga Junta. Yang mana? Marga 5 juta. Hula. Oh, oke. Baik, selamat datang Pak Stanley. Ini dari Tangerang barangkali atau dari Polres Meluntur sini. Kami baru mulai Pak. Baik ya, topik yang saya bawa yaitu teologi gereja yang bebas roaming. Ya. Untuk buku ini, itulah topik yang saya bawa ya, teologi gereja yang bebas roaming. Tapi saya yakin mungkin Pak Joko saja dan Pak Waruhu dan Bapak narasumber yang tahu apa itu bebas roaming, karena generasi adik-adik tidak merasakan pegang HP bebas roaming, kena roaming ya. Apa itu kena roaming? Begini ceritanya, kalau saya beli kartu DKI Jakarta atau katakanlah Jabotabek, dan saya pergi ke Sulawesi, karena saya pernah alami itu, masih mahasiswa, oleh karena saya aktif di organisasi Senat Mahasiswa, maka saya diutus ke Sulawesi. Waktu saya di sana dapat SMS pun kena potong, ya. Maka pada waktu ada hamba Tuhan telepon saya bilang, Bu, kita via SMS saja Bu. Karena dia telepon dari Kelapa Gading, potongannya gede, saya yang di sono yang terima juga dipotong. Nah, ya, itu mau menunjukkan bahwa nomor Jabodetabek keluar provinsi Jabodetabek, kata kasarnya nggak berlaku. Jadi dasar pikirnya saya dari situ, ya. Cuman sekarang udah nggak ada lagi nomor bebas roaming. Saya kurang tahu Pak Yan mengalami bebas roaming atau nggak dulu. Pasti sama ya, bebas roaming. Nah, tapi apa kaitannya teologi gereja dengan perihal bebas roaming? Saya ceritakan sedikit. Begini dia. Teologi pada dasarnya adalah, secara singkat ya, ini adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan bahasa manusia. Semuanya itu digali dari Alkitab dan manusia yang merumuskannya. Itu teologinya ya. Nanti kalau masuk kelas teologi, diskusikan. Saya nggak setuju dengan Pak Huta Hayat, nggak masalah ya. Nah, paparan yang lebih luas yang mau saya katakan tentang teologi begini. Segala sumber daya yang dapat dimaknai untuk memperkenalkan teos kepada orang lain. Segala sumber daya ya. Any resources. Kita punya sumber daya apa? Bibir, hati, pikiran, tangan, kaki, macam-macam yang bisa kita berdayakan, bisa kita maknai untuk mengajarkan teos itu kepada orang lain, sehingga orang lain mengenal teos itu dengan benar. Ya, masih koma ini ya. Jadi kalau ada orang mengajarkan teos, tapi orang lain itu nggak bisa mengenal teos dengan benar, jadi teologinya belum bebas roaming itu. Itu masih teologi kalangan sendiri. Selanjutnya, agar orang lain bisa memancarkan si teos itu dalam hidupnya. Jadi agak panjang ini perihal teologi. Teologi yang seperti itulah, teologi yang ideal seperti itulah yang saya usung dalam
buku ini, yang kemudian juga kita diskusikan nanti, agar diusung oleh gereja, ya, sehingga dia bebas roaming. Kalau teologi yang seperti itu kita bangun, maka setelah alumni dari STT HAMI, Anda tidak akan sulit masuk ke gereja GPDI, ke gereja Betel, ke gereja AKBP secara masuk ya. Tapi kalau secara organisasi kayak saya agak sulit. Masuk saya, nanti saya ceritakan. Dan ke gereja lain, ya. Sebab apa? Sebab yang saya usung itu adalah teologi yang bebas roaming, teologi yang dimanapun saya percakapkan itu akan berlaku. Itu sebabnya saya ceritakan tadi, saya punya latar belakang pelayanan di gereja. Kalau di STT jangan ditanya saya, jangan ditanya. Contoh saya begini, saya ini kan kuliah di sekolah Injili. Bisa dikata semua arasnya aras Injili, ya. Dan setelah saya sekolah, saya banyak belajar lagi dari Pak Stanley. Walaupun dia adik kelas saya banyak belajar dari beliau. Tapi sebagai seorang penatua, seorang serayan, seorang bajak gereja, sinanya, saya ini bebas di HKBP. Tentu saya bukan mengatakan saya pendeta HKBP, itu sangat sulit. Biarpun matahari terbit dari barat, gak bakalan alumni Hagiasmos, alumni saya bisa sebagai pendeta HKBP. Biarpun bumi berguncang, ya gak bakalan itu bisa. Tapi secara kepenatuaan, itu tadi periode lalu saya guru huria, saya perhanger. Apalah kalau itu selevel gereja Anda, saya kurang tahu ya. Ada yang HKBP di sini? Dasarnya, oke, 5 juta juga ya? Kamu HKBP mana, Marbun? Mana? Kapuk. Oh, Kapuk. Ya, itu sudah terakreditasi itu kayaknya. Oke ya. Jadi kalau Forhanger itu sebutan dulu, itu hamba Tuhan yang diutus ke gereja lokal untuk menjadi kepala administrasi dan kepala pengaturan penata layanan. Dia lulus dari sekolah guru huria. Mulai tahun 2013, aturan penyebutan diganti sedikit menjadi sekretaris huria. Karena HKBP tidak bisa mensuplai semua gereja dengan tahbisan Forhanger, maka sintua dari gereja lokal bisa diangkat. Maka ada sebutan Forhanger angkatan. Jadi kalau dulu saya sebutannya Forhanger angkatan, ya. Cuman 2013 disebut sekretaris huria. Di situ saya bebas ngomong apa saja. Ya tentu hal yang kebenaran. Tidak ada yang bisa menghambat kebenaran itu. Karena saya bangun teologi yang saya percakapkan itu dari sini. Kalau kami tiap Rabu, pas kalau di gereja kami, di gereja lain mungkin Kamis Jumat, ada sermon. Sermon itu mempercakapkan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan hari Minggu dan ibadah-ibadah rumah tangga. Itu dipercakapkan di sermon itu, semua penatua. Teman-teman, tampaknya tidak ada sedikit pun penolakan dari rekan-rekan penatua. Untuk apapun yang saya tafsirkan dari sini, ya saya sebut dengan teologi gereja. Misalnya apa? Pernikahan, perceraian, masuk surga atau nggak masuk surga, keselamatan oleh anugerah atau saya jadi lupa, diperoleh dari perbuatan, banyak hal, ya. Lalu pada periode ini jangkauan saya malah lebih luas lagi, seresot.
Seresort itu membawahi, kalau kami ada 5 gereja di bawahnya. Kami di resort. Memang kalau di resort belum ada sintua yang khotbah. Tapi kalau di Pagaran itu, mungkin kalau di gereja lain mungkin pos PI begitu ya. Saya sudah bisa. Coba bayangkan, saya alumni STH Sekolah Injili khotbah di gereja HKBP. Karena apa? Karena teologi saya Bebas roaming. bebas roaming. Mantap. Nah, jadi saya dari situ bebas roaming. Yang kedua, tema kita ini kan pelayanan di pos milenial, ya. Termasuk bagi kalangan pos milenial, bahwa teologi itu pun sebenarnya bisa masuk kepada mereka. Hanya saja si teolog, yaitu teman-teman sekalian, perlu memakai cara yang elegan. Saya pakai kata elegan aja ya. Perlu memakai cara yang tepat guna kepada kaum pos milenial. Sorry, terima kasih Pak ya. Pos milenial. Ya. Di buku itu dengan mengutip penulis-penulis terdahulu, saya memberitahu bahwa generasi pos milenial itu sekarang adalah termasuklah Anda-Anda yang di STT sekarang. Ya. Sebahagiannya sudah lulus skripsi satu tahun lalu 2020, tapi sebagian besar lagi adalah yang barangkali masih tingkat akhir kuliah. Itu menurut klasifikasian oleh orang-orang yang saya kutip. Bagaimana rupanya kita berteologi dengan kaum pos milenial? Sama, teologinya nggak berubah, tapi barangkali kitanya yang berubah. Anda yang berubah. Kira-kira 2 atau 3 minggu lalu, saya pelayanan di gereja Betel. Karena pakai masker, kita kan nggak kenal tuh siapa yang datang, siapa yang baru nyalamin kita. Lalu yang pendeta pembantu, saya tanya, itu siapa? Dia sebut, itu Pak Gembala. Ya, itu Pak Gembala. Oh iya, Pak Gembalanya itu pakai sepatu cat, celana jeans, bajunya bukan jas lah, budak enggak kayak gereja suku gitulah. Kata saya, mungkin terlalu banyak di kungkung gereja suku. Jadi pemikiran saya kalau gembala itu datang pakai jas, pakai dasi, sepatunya mengkilap kayak sepatu Pak Stanley atau sepatu saya begitu. Tapi dia enggak. Oke ya. Yang kedua, sekitar 10 tahun lalu ketika saya mulai pelayanan di pemuda, saya melihat bahwa pendeta-pendeta pemuda itu bisa diterima bukan karena apa? Karena pembawaannya ya pembawaan pemuda. Saya kan lama di Jakarta juga, ya, jelek-jelek begini. Saya lama di Jakarta, bro. Ya. Gereja saya sebut aja, bukan mau promosi ya Pak Yan, sorry ya Pak Yan, nama Pak Gembala ya, nama Pak Waruwo ya. Saya di GKI, Gereja Kristus Yesus Kelapa Gading. Selama saya di Kelapa Gading, waktu kira-kira 4 tahun sebelum saya selesai, saya diberi kepercayaan untuk ya bukan hamba Tuhan remaja, tapi SAR, ini remaja ada 9 orang. Kamu jaga jangan sampai berkurang. Lebih nambah bagus, berkurang sampai jangan. Nah, ya. Saudara, saya kan hitam. Bakat pula. Bahasanya pun nggak Jakarta banget. Jakarta banget saya kalau ngomong banget. Ruasnya jemaahnya orang Tionghoa. Ini Pak yang ada ya. GKY itu satu pun yang ada juga lah yang bukan non Tionghoa, tapi remaja yang saya diberikan tanggung jawab itu orang Chinese semua. Siap Pak. Dan saya harus pakaian bagus, pakaian seperti Anda itu batik bagus gini. Karena waktu itu masih begitu dia.
masih begitu apanya penampilannya. Tapi insya Yesus, alhamdulillah, pengajaran saya bisa diterima. Tidak ada penolakan baik dari orang tua remaja maupun dari si remaja itu. Sewaktu saya sudah mau selesai, itu remaja bisa 19 sampai 20 orang. Tepuk tangan dulu bagi pelayanan Tuhan. Nah, ya. Apa yang berubah dari dialog itu? Jawabannya tidak ada. Tapi bagaimana kita menyampaikannya? Teologi itu tetap saya ramu dari Alkitab. Saya angkat dari Alkitab. Saya telusuri pelan-pelan secara ketat. Sehingga teologi ini kemanapun bisa nusuk dia. Saya berikan kata bisa menusuk kemanapun. Teman-teman sekalian, setiap tahun saya ke Nias bisa dua kali 1 tahun, udah pasti itu. Ke Mentawai 1 tahun sekali. Ya ini ada hubungan emosional baik dengan Pulau Nias dan Pulau Mentawai dengan saya. Hanya karena kemarin mulai Februari tahun lalu, jadi saya nggak pergi-pergi. Jadi mulai tahun lalu saya paling banter jauh itu bulan April atau bulan Mei awal ke Tarutung. Udah itu aja, yang lainnya di Medan aja saya, di rumah Pak. Ya. Setelah beberapa kali saya pergi ke Mentawai, bertemu dengan pejabat gereja, dan saya melayani di desa kecil yang saya istilahnya ini gua telateni deh pelayanan desa gini. Syukur-syukur Sinode GKPM welcome dengan saya dan dipersilakan apapun yang kamu ajarkan kami sudah terima. Tinggal saya cari donasi lah untuk ongkos dan segala sumber yang saya perlukan. Setelah 2 tahun saya berturut-turut ke situ, kemudian ketemu dengan Eporus, Bapak Saguntum. Saguntum siapa ya, lupa saya. Siapa namanya itu? Panulis kan? Panulis Saguntum, betul. Kami ketemu di STT-nya, STT Kasih Mentawai atau apa itu, ya di Nenemleu. Kemudian Pak Epurus bilang begini, oh kamu, Putahayan yang sering ke Manganjo, katanya. Benar, Abang Pendeta. Kamu ajarilah ya. Pokoknya saya sudah dengar kamu. Saya dengar juga dari bajak gereja. Bajak gereja itu majelis Sintua, ya. Saya sudah dengar dari bajak gereja. Saya dengar juga dari pendeta Yang. Saya rasa harus kamu lanjutkan. Kalau bisa, jangan ke gereja Manganjo aja. Manganjo itu di satu pulau, namanya Pulau Sikakak. Ke gereja lain juga di GKPM. Maka tahun ketiga, keempat sampai tahun lalu, saya sudah ada 2 tempat yang welcome. Lalu setelah saya sampai di Medan, datanglah chatting dari pengurus Sinode. Pak Hutahayan, untuk alumni SDTSU, kami menerima sebagai vikar untuk dilanjutkan menjadi pendeta. Dan biasakan itu 2 tahun kan. Dengan syarat sarjana baik PAK ataupun teologi dan membawa surat rekomendasi dari SDTSU. Dari mana itu bisa dapat? Iya. Itu GKPM kan keturunannya HKBP juga itu. Betul. Ya, keturunannya HKBP. Tapi dia bisa buka pintu. Lalu WA ini pun saya forward kepada grup dan gembira sekali. Hanya ya memang tidak mau ini alumni SDTSU pergi ke desa-desa, ke pulau-pulau begitu. Nah, apalah yang dokter-dokter besar perut ini mau pergi ke pulau, mahasiswanya tidak mau ke pulau-pulau. Jadi kalau mahasiswa STT HAMI, saya harap jangan takut ke pulau-pulau. Amin. Pelayanan ke pulau-pulau kecil itu tidak identik selalu Anda hidup miskin. Ya itu teologi yang salah juga, itu nggak bebas roaming teologi yang begitu. Iya. Kalau saya bisa share ya, saya bagikan. Sebenarnya STT saya juga STT udik semua. STT yang underground gitulah, tidak bukan underground, tidak diperhitungkan, sorry ya. Nah tapi kenapa saya, Pak Stanley, Pak Waru bisa masuk mana-mana?
Ya walaupun sebagian dari teman-teman nggak bisa masuk mana-mana. Karena teologi yang diusung itu benar. Lalu melalui hidupnya terpancar si teos itu. Nah ini yang penting ya. Kepada kaum postmilenial pun yang sekarang gandrung dengan digital, kita ini bisa masuk asal teologi kita berbasis Alkitab dan hidup kita ini memancarkan kasih teos, kasih Allah yang kita layani itu. Perihal penampakan, apa ini namanya, perform, pakaian, apa itu, kita harus mengikuti mereka. Dalam hal itu, saya katakan di buku ini, kita yang harus mengikuti mereka. Nah, barangkali nanti Pak Yan atau Pak Stanley agak beda, kita ketemulah Pak di warung kopi. Ya Pak ya? Setelah ini. Kita harus ikuti. Apalagi adik-adik kan sejaman dengan mereka. Salah satunya adalah menggunakan media digital. Itu hanya media. Kontennya adalah teos yang kita beritakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di topik yang katakanlah bisa menjadi trigger. Nanti mungkin kita bisa mendalami tanya jawab ya. Baik. Saya pelayanan di Scripture Union Indonesia. Scripture Union Indonesia, perwakilan Sumatera Utara. Nah, mungkin teman-teman heran, tadi di STTSU, tadi di HKBP, sekarang ngomong lagi Scripture Union gitu ya. Bebas roaming. Bebas roaming saya. Tepuk tangan lagi Pak. Ya. Emang saya bebas roaming, betul bebas roaming ya. Saya di Scripture Union Indonesia sudah 14 tahun. Awet dan bisa dikatakan kami saling membutuhkan. Biar supaya fair ya. Lalu kami ada menerbitkan buku Mereka Seperti Fajar. Sebenarnya buku ini sudah 8 tahun. Waktu itu ditulis oleh Bapak Paul Hidayat. Ya, Bapak Paul Hidayat menuliskannya. Tapi setelah tahun lalu musim Koronce ini, buku ini laris manis. Ya, buku ini laris manis. Sebab apa? Sebab isinya tentang bagaimana kita meresponi kesakitan dan akibat daripada kesakitan jasmani. Buku ini bagus untuk dibaca oleh orang yang sedang sakit atau keluarga yang bergumul. Ada keluarganya yang sakit. Sebab ada pemikiran sakitku ini karena dosa, karena hukuman, karena apa begitu. Kami meramunya. Jadi tahun lalu kami setting ulang lagi dan saya diundang untuk diajak oleh Yayasan SR. Nama panggilan saya Esa, meskipun Hasahatan Hutahayan ya. Kamu bikin lagi tulisan, tambahkan lagi, kita terbitkan lagi. Nah, jadi ada 54 tulisan. Buku ini dicetak ya tentu menggunakan sumber daya dan saya letakkan di depan dengan buku kita itu menyemai. Kita pakai sistem warung kejujuran ya. Siapa yang ambil di situ silakan ambil, kasih ganti fotokopinya. Saya tulis 25.000 tapi itu 20.000 saja ya. Warung kejujuran namanya. Silakan ambil, masukkan uang 20.000 di tas yang warna di bag, kayak goodie bag warna hijau di situ di luar itu ya. Kalaupun ada yang lupa membayar, saya ikhlas lah. Tapi saya yakin itu karena lupa, bukan karena sengaja Pak Jek. Ya, oke. Nah, silakan nanti di siapa yang bergumul bisa mengambil dari situ dan kasih tukarnya 20.000 saja. Tuhan memberkati, terima kasih Pak Moderator.